warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 Angkatan 154 akan menampilkan video mengenai pelanggaran kode etik dalam pelayanan publik. Selamat menyaksikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Pasal 1 Ayat 2, Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN dalam menjalankan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Akan tetapi, dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN serta kode etik dan kode perilaku ASN di tempat bekerja selalu memiliki hambatan dan tantangan. Berikut adalah hasil analisis video pelanggaran kode etik ASN oleh kelompok kami, kelompok 3, Angkatan 154, Latsar CPNS, BPSDM, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan dua video terkait pelanggaran kode etik dalam pelayanan publik. Video pertama menunjukkan perilaku ASN yang kedapatan sedang belanjaan di Kota Bogor. Mereka ditangkap akibat membolos di jam kerja. Sementara satu orang PNS sempat protes hingga nyaris adu mulut dengan petugas Satpol PP. Dalam video tersebut terlihat beberapa dari 15 nilai-nilai dasar etika publik yang tertuang dalam UU ASN Pasal 4 telah dilanggar, antara lain tidak menjalankan tugas secara profesional dan tidak mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Perilaku tersebut setidaknya telah melanggar prinsip aparatur sipil negara Pasal 3, yakni tentang kode etik dan perilaku, komitmen, integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik, serta profesionalitas jabatan. Selain itu, para PNS tersebut juga melanggar 12 kode etik ASN sesuai Undang-Undang ASN Pasal 5. Di antaranya, 1. Tidak melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Tidak melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. 3. Tidak memegang teguh pada nilai dasar ASN dengan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum ASN di Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Oknum ASN tersebut melakukan pungutan liar sebesar Rp100.000 untuk kepengurusan KTP elektronik. Terkuaknya kasus ini setelah masyarakat berhasil memvideokan dan memviralkannya di sosial media. Dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa aparatur sipil negara telah melanggar prinsip-prinsip yang ada di peraturan aparatur sipil negara, yaitu di pasal 3 terkait yang pertama kode etik dan kode perilaku, selanjutnya komitmen, integritas, dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya, serta profesionalitas terkait untuk jabatannya. Tersebut tidak sesuai dengan 3 dari 15 nilai dasar etika publik yang ada dalam UU ASN Pasal 4. Yang pertama adalah PNS tersebut tidak mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kedua, PNS tersebut tidak memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, dan santun. Yang ketiga, PNS tersebut tidak menghargai komunikasi, konsultasi, kerjasama dalam pelayanan publik. Juga telah melanggar kode etik ASN, di antaranya yang pertama, tidak melaksanakan tugas dengan disiplin, jujur, cermat, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar aturan-aturan kedisiplinan ASN. Yang ketiga, tidak melayani dengan hormat dan sopan. Dan yang terakhir, tidak memegang teguh nilai-nilai dasar ASN dan telah merusak reputasi ASN. Setelah mendengarkan dan melihat paparan dan tampilan video di atas, yang pertama terkait dengan ASN yang pergi ke mall pada saat jam aktif kerja, dan kemudian yang kedua itu terkait
terkait dengan dugaan pungli KTP terhadap pelayanan informasi publik. Di kedua video tersebut kita dapat menarik beberapa rumusan atau kesimpulan yang kemudian kita tarik dalam akibat atau implikasi dari pelanggaran kode etik tersebut. Yang pertama, pelanggaran tersebut tentu tidak sesuai dengan prinsip aparatur sipil negara, kemudian 15 nilai dasar etika publik, kemudian 12 kode etik ASN sesuai dengan Undang-Undang ASN tahun 2014. Implikasi dari pelanggaran kode etik oleh ASN tentu akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap ASN itu sendiri, dan lagi ASN tentu akan mendapatkan sanksi lisan maupun sanksi tertulis dari pembina kepegawaiannya. Itu akan merugikan ASN itu sendiri. Kemudian mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat karena viralnya video-video yang beredar di internet, tentu masyarakat akan menghukum secara sosial dan memberikan stigma negatif terhadap ASN yang melanggar maupun ASN yang tidak melanggar. Artinya karena kesalahan sebagian ASN, maka banyak ASN yang terstigma atau dianggap sama gitu oleh masyarakat. Kemudian yang keempat, itu tentu akan menghambat terciptanya good governance dalam sebuah pemerintahan. Itu akan merugikan gitu ya, baik terhadap pemberian pelayanan publik maupun citra profesi dari ASN itu sendiri. Lan, Makarti Bakti Nagari. Rekam terus aja ya. Ya udah. Oke. Action. Salam nilai. Ya sih, telepon. Iya. 1, 2, 3. Lan, Makarti Bakti Magari. Salah guys. Ulang. Nagari. Maaf. Nagari Bu, Nagari. Iya. Oke.